Kita lanjutkan dengan sifat-sifat operasi dalam matriks ya. Di sini ada 9 sifat ya yang kurang lebihnya biasa akan kita temukan dalam operasi matriks dalam soal-soal ya seperti itu. Di sini yang pertama itu adalah berlakunya sifat komutatif untuk penjumlahan dan pengurangan. Ya, bisa diperhatikan di sini ya. A ditambah B itu akan sama dengan B ditambah A. Ya, ini normal seperti kita operasi bilangan bulat biasanya. Akan tetapi untuk yang operasi perkalian di sini perlu kita simak bersama bahwa A dikalikan dengan B itu tidak sama dengan B dikalikan dengan A. Berarti dalam operasi matriks yang perkalian itu tidak berlaku sifat komutatif. Ini diperhatikan betul. Kemudian untuk sifat asosiatif di sini juga bisa berlaku ya. Artinya kalau tadi sifat komutatif tidak berlaku bukan berarti asosiatifnya juga tidak berlaku. Asalkan di sini hanya memindahkan kurungnya saja, tidak memindah urutan ya dari matriks pertama dikalikan matriks kedua ya atau dibalik seperti itu, maka sifat asosiatif masih berlaku. Dan di sini kemudian kita punya A dikali B dan ini ada tanda determinan ya. Di sini determinan hasil dari A kali B itu akan sama dengan determinan A dikalikan determinan B. Ya, terus kemudian nomor 5 kita lanjutkan, yang ini berarti ada A inverse, kemudian diinverskan lagi, ini nantinya akan kembali lagi ke A. Ya, kemudian yang nomor 6 ini A transpose, kemudian dia ditransposkan lagi, ya ini juga akan kembali ke A. Ya. Begitu pula dengan nomor 7, A kali B diinverskan, ya itu sama saja dengan B inverse dikalikan A inverse ya. Untuk khusus yang nomor 7 ini bisa diperhatikan bahwa dia kalau A kali B diinverskan itu hasilnya dibalik ya. Ini seperti sifat kaos kaki dan sepatu. Perhatikan kalau misalkan kita memakai kaos kakinya dulu ini untuk yang A, kita akan pakai kaos kakinya yang A dulu. Kemudian kita pakai sepatunya yang B ya. Maka cara untuk melepasnya yaitu kita lepas dulu sepatunya, baru kemudian lepas kaos kakinya. Ya, begitu. Ya, ini adalah penjelasan dari sifat kaos kaki dan sepatu. Begitu juga dengan transpose ya. Di sini kita ada A, B, transpose itu akan berkebalikan ya. Jadi B-nya duluan ditranspose, kemudian kalikan dengan A ditranspose. Ini sama penjelasannya tadi kaos kaki dan sepatu yang nomor 7. Nah, terus kemudian di sini yang nomor 9 itu yang sering kita temui di soal di sini. Apabila ada A matriks asal ya dikalikan dengan A inverse-nya matriks tersebut, itu akan selalu menghasilkan yang namanya elemen identitas ya atau matriks identitas ya. Di sini matriks identitasnya ya adalah ordonya 22 ya. Nanti juga bisa jelaskan lain waktu kita akan membahas tentang matriks yang dengan ordo, matriks identitas maksud saya dengan ordo 3 kali 3. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita di transpose matriks. Apa itu transpose matriks? Ya, secara pengertian, transpose matriks adalah mengubah kedudukan elemen-elemen baris menjadi elemen-elemen kolom. Ya, kurang lebih contohnya seperti ini. Kita punya matriks A dengan anggota matriks atau elemen matriks yaitu 3, negatif 1, 5, dan 2. Di sini pada baris yang pertama kita punya 3 dan negatif 1, kemudian baris yang kedua kita punya 5 dan 2. Ya, ini saya contohkan di sini untuk yang warna merah ini adalah kolom yang pertama yaitu 3 dan 5.
Untuk yang warna biru adalah kolom kedua, yaitu negatif 1 dan 2. Dari pengertian di atas, di sini sebenarnya bisa kita balik, ya, tidak masalah. Yang penting adalah kedudukan elemen-elemen yang tadinya baris itu menjadi kolom atau sebaliknya. Ya, di sini bisa kita amati bahwa nantinya 3 dan 1 ini dan negatif 1 yang berada pada baris pertama ini akan menjadi kolom yang pertama. Maka jadinya seperti ini. A transpose dilambangkan dengan AT ini nantinya akan menjadi 3, 5, negatif 1 dan 2. Berikutnya untuk contoh bentuk lain. Misalnya kita punya matriks B di sini ya. Matriks B dengan anggota matriks 2, 1, negatif 5, 3, 4, dan 2. Pada kolom yang pertama kita punya 2 dan 3. Kolom yang kedua punya 1 dan 4. Kolom yang ketiga punya negatif 5 dan 2. Maka dengan mudah dapat kita tentukan B transpose akan menjadi 2, 3, 1, 4, negatif 5, dan 2. Ya, di sini coba diperhatikan di matriks A ini untuk ordonya tetap yaitu 2 kali 2. Untuk matriks A transposnya itu juga tetap ordonya 2 kali 2. Untuk B karena kita di matriks asalnya adalah ordonya 2 kali 3. Di sini ternyata di B transpose ordonya berubah menjadi 3 kali 2. Kesimpulannya, untuk yang matriks persegi, ini ordonya tidak berubah. Nah, yang perlu diperhatikan adalah pada matriks yang bentuknya tidak persegi. Artinya ordo I dan J-nya atau baris dan kolomnya tidak sama, itu perlu perhatian lebih lanjut. Berikutnya kita akan mempelajari determinan matriks. Di sini kita sudah punya contoh matriks, misalnya matriks A ya. Di sini matriks A elemen-elemennya yaitu 2, 5, 1, 3 ya. Langsung saja di sini bisa kita buat determinan dari A itu adalah 2 dikalikan dengan 3 dikurangi 5 kali 1 ya. Di sini ada 6 kurangi 5 sama dengan 1. Jadi determinan dari A di sini ya sama dengan 1. Dan kemudian apabila ini A-nya berbentuk ya, misalkan saja A, B, C, D, berarti dapat kita buat kesimpulan bahwa determinan dari A itu adalah AD dikurangi dengan BC ya. Ini berlaku nanti untuk matriks-matriks yang elemennya bisa diisi nanti A-nya diubah menjadi bilangan apapun ya karena ini variabel. Terus kemudian kita akan mengenal ya, ini kalau ini kan ordo matriksnya 2 kali 2. Ada juga yang determinan untuk ordo matriksnya yang 3 kali 3 seperti ini ya. Bagaimana cara mengerjakannya? Di sini kita menggunakan metode Sarus ya. Metode Sarus ini berarti ya bisa dilihat di sini ya. Untuk determinan dari A itu sama dengan A, B, C, D, E, F, G, H, I ya. Di sini kita lihat misalkan 2, 4, 1 itu sebagai A, B, C dan seterusnya. Di sini nanti kita tambahkan A, B, D, E, dan G, H di sini adalah kolom 1 dan kolom 2 dari matriks A tersebut. Ya, berarti bisa kita selesaikan di sini. Ya, kita tulis lagi di sini 2, 4, 1, 3, 5, 2, 2, 3, 1. Terus kita tambahkan kolom 1 dan kolom 2 dari matriks tersebut. Ya, berarti nah seperti ini ya. Di sini dijelaskan bahwa ada yang ini diagonal yang biru dan juga diagonal yang pink di sini ya. Yang biru itu nanti semua tandanya adalah positif yang atau plus ya. Yang di sini merah atau merah muda di sini nanti tandanya adalah negatif. Berarti
A dikali E dikali I, di sini ditambahkan dengan B dikali F dikali G, ditambahkan C dikali D dikali H, dan seterusnya. Kalau yang sini berarti C dikali E dikali G, tandanya adalah negatif ya. Langsung saja kita misalkan di sini kita pakai warna lain biar enak. Kita pakai warna hijau. Misalkan di sini ada diagonal yang pertama yaitu 251, maka di sini 25 kali 1, terus kemudian ditambahkan dengan 4 kali 2 kali 2, kemudian ditambahkan dengan 1 kali 3 kali 3. Nah, ini kemudian dikurangi dengan 1, 5 dan 2, dan dikurangi lagi dengan 2, 2 dan 3, dikurangi lagi dengan 4, 3 dan 1 ya, seperti itu. Kemudian kita langsung saja di sini hitung, hasilnya adalah 10 ditambah dengan di sini berarti 16 ditambah dengan 9 dikurangi dengan 10 dikurangi dengan 12, terus kemudian dikurangi lagi dengan 12 ya. Di sini bisa kita lihat ya, kita punya positif 10 dan negatif 10 bisa kita coret. Kemudian positif 16 dikurangi 12 itu hasilnya ya adalah 4, sehingga di sini juga bisa kita kurangkan, hasilnya adalah 3. Ternyata determinan dari A untuk yang ordo 3 kali 3 ini adalah 1. Berikutnya kita akan belajar terkait dengan inverse matrix. Ya, inverse matrix di sini ya, untuk yang khusus untuk yang ordo 2 kali 2 ya. Di sini inverse matrix ya, disimbolkan dengan A pangkatnya min 1 ya, atau A inverse dibacanya ya. Itu adalah sama dengan ya 1 per AD min BC ya, dikalikan dengan adjoinnya, adjoin dari matriks asal. Di sini matriks asalnya adalah kita punya A ya, A, B, C, D, dan ini diubah menjadi matriks adjoinnya ya, yang diagonal utamanya dibalik dan kemudian diagonal yang lainnya itu diberikan tanda negatif atau kebalikannya ya. Di sini misalkan kita contohkan dengan A 2, 5, 1 dan 3. Di sini kita punya A inverse-nya itu sama dengan 1 per 2 kali 3 dikurangi dengan 5 kali 1. Terus kemudian kita cek adjoinnya di sini berarti 3, kita punya 2 di sini untuk diagonal utamanya bisa dilihat. Terus kemudian yang di sini berarti adalah lawannya ya. Di sini kita punya 5 menjadi min 5, kemudian kita punya 1 menjadi min 1. Kemudian di sini ya, ini kita punya 6 dikurangi 5 yaitu sama dengan 1 ya. Terus kemudian di sini 3 min 5 min 1 2. Jadi hasilnya adalah 1 per 1 1. Hasilnya tetap berarti sesuai dengan joinnya ya, seperti itu. Kemudian untuk yang ordo 3 kali 3 nanti kita akan bahas sendiri karena ini cukup panjang. Pastikan selalu ikuti videonya dan jangan lupa di komen.